Selamat datang kembali para pejuang UTBK. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas soal-soal SNBT 2023. Dalam hal ini kita akan lebih fokus ke penalaran umum sesuai dengan kisi-kisi soal yang telah disosialisasikan. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Sebuah penelitian menemukan bahwa asupan kafein terlalu banyak bisa membuat orang terjaga lebih lama dan bisa memicu infertilitas pada wanita. Jadi infertilitas ini masa kesuburan pada wanita ya teman-teman. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terlalu sering meminum kopi akan meningkatkan tekanan darah. Oke, jadi triksnya ya teman-teman, untuk mengerjakan soal penalaran umum ini kita harus tahu kata kunci dari pernyataannya ya. Pertanyaannya adalah manakah simpulan yang paling didukung ya? Kesimpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Oke, kita mulai dari pilihan yang A. Orang yang meminum kopi secara berlebihan menyebabkan tidak dapat memiliki keturunan. Oke. Di pernyataan sudah dijelaskan secara spesifik bahwa yang infertilitas itu terjadi pada wanita. Sementara pada option A, pernyataannya adalah orang. Orang ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Sehingga simpulan pada option A ini tidak terlalu mendukung ya teman-teman. Jadi option yang A ini salah. Oke. Sekarang bagaimana untuk option B? Penderita insomnia memiliki asupan kafein yang tinggi. Ini agak kurang masuk di logika teman-teman. Kalau misalkan kita lihat, asupan kafein yang terlalu banyak bisa membuat orang terjaga. Tetapi bukan berarti orang yang penderita insomnia memiliki asupan kafein yang tinggi. Ya, ini sama saja di matematika. Jika P Q, berarti ini tidak sama dengan Q ke P ya. Sama saja artinya dia seperti ini. Jadi option yang B juga salah. Oke. Yang C, kafein merupakan kandungan kopi yang dapat meningkatkan tekanan darah. Oke, yang ini bisa memungkinkan ya. Ini kita simpan dulu. Kita lihat untuk option yang D. Banyak penderita tekanan darah tinggi merasa tidak dapat mengkonsumsi kafein. Untuk option D ini apakah pernyataannya ada di pernyataan? Tidak, ya teman-teman. Kemudian yang D, yang E, dokter menyarankan pasien untuk tidak mengkonsumsi kafein, juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman, sesuai dengan pernyataan. Jadi untuk soal penalaran umum ini kita lebih fokus kepada apa intisari dari pernyataan tersebut. Oke. Nanti di next soal, di soal yang nomor 2, ada 2 jawaban teman-teman. Ini sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan, bahwa nanti kita harus memilih 2 jawaban. Ya. Soalnya seperti ini. Buah blueberry mengandung vitamin B6 yang sangat penting bagi perkembangan otak. Oke, kita ambil dulu kata kuncinya. Di sini ada blueberry mengandung vitamin B6 yang sangat penting ya, sangat penting bagi perkembangan otak, saraf, dan kulit. Berarti ada beberapa di dalam organ tubuh kita yang sangat diperlukan. Kemudian sebuah penelitian terbaru menemukan blueberry bisa menurunkan risiko demensia pada orang setengah baya. Oke. Jadi kita sudah dapat kata kuncinya teman-teman. Pertanyaannya adalah manakah 2 simpulan yang paling didukung? Jadi ada 2 jawaban teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memilih mana 2 jawaban dari kelima option ini. Ya, ini tipe soal terbaru sesuai dengan kisi-kisi yang telah disosialisasikan. Oke, kita mulai dari option yang A. Harga buah blueberry menjadi semakin mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Apakah tadi di pernyataannya ada membahas tentang harga?
Tidak ada. Berarti pernyataan yang A salah. Oke. Kemudian yang B, jumlah buah blueberry yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah blueberry untuk mencegah demensia. Di pernyataan tidak ada menentukan seberapa banyak jumlah buah blueberry. Ya. Jadi pernyataan yang B juga masih salah, teman-teman. Jadi kita harus tahu kata kuncinya, kita harus fokus apa saja intisari dari pernyataannya, teman-teman. Kemudian yang C, banyak penderita demensia yang mengkonsumsi blueberry untuk pengobatan. Iya, ini benar. Ya. Kemudian banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah blueberry. Apakah tadi di soal ada membahas tentang produk? Tidak ada, ya. Berarti jawaban yang D juga salah, teman-teman. Sehingga kita sudah dapat jawabannya. Kalau D salah, berarti jawaban E sudah pasti benar. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang C dan yang E. Ya. Mengonsumsi blueberry disarankan agar terhindar dari risiko penyakit tertentu. Apa saja penyakitnya? Ya, bisa dari perkembangan otak, saraf, dan kulit. Jadi tertentu ya, teman-teman. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C dan yang E. Oke, kita next ke soal berikutnya, ke soal yang nomor 3. Saya paham, teman-teman. Jika teman-teman melihat soal yang begitu banyak teksnya, yang panjang, pasti kita akan malas membaca, apalagi dikejar target, ya. Kita harus mengerjakan soal yang banyak, kemudian kita lihat lagi teksnya sangat panjang. Jadi ini kebanyakan teman-teman yang malas membahas soal penalaran umum. Tapi teman-teman, kita bisa baca cepat, kemudian kita ambil intisari dari pernyataan tersebut, ya. Salah satu trik untuk dari penalaran umum itu, teman-teman. Oke, kita baca dulu ya. Perkembangan teknologi yang datang begitu pesat sekarang ini membuat banyak pabrikan otomotif. Oke, di sini membahas satu pabrikan otomotif, ya, sedang bersaing untuk meluncurkan fitur dan teknologi terbaru di pasar global. Berarti ini membahas mengenai fitur dan teknologi. Jadi seperti ini, teman-teman, kita ambil kata kuncinya. Kemudian terlebih pada produksi mobil baru saat ini yang telah dibekali dengan fitur dan teknologi mutakhir. Fitur-fiturnya yang disematkan pada mobil zaman sekarang pun beragam, bersifat canggih dan modern. Oke, canggih dan modern. Biasanya fitur terbaru tersebut dihadirkan pada mobil baru premium. Oke, kata kuncinya di sini. Tak hanya modern, namun kehadiran fitur dan teknologi baru ini dapat memudahkan, memudahkan dan menambah kenyamanan. Ini kata kuncinya nih ya. Berikut dilansir dari Deloitte, fitur dan teknologi wajib, ya. Berarti di sini ada kata kunci lagi, teknologi wajib pada zaman sekarang, yaitu ada airbag, sistem ABS, ABD, WA, sensor parkir, keyless smart key, port USB, Apple CarPlay, dan Android Auto. Jadi teman-teman, kalau kita sudah tahu kata kuncinya, jadi kita nggak mengulang lagi. Kebanyakan orang mengulang kembali teksnya sehingga lama di situ, teman-teman. Oke. Pertanyaannya masih sama, manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Oke, kita mulai dari pilihan yang A. Fitur airbags pada mobil akan mengganggu. Apakah tadi ada kata kunci mengganggu? Tidak, ya, berarti jelas opsi A-nya salah. Jadi cukup mudah, teman-teman. Kalau kita tahu kata kuncinya, pasti kita bisa memilih dari kelima option ini mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang B, banyak orang yang pada akhirnya merasa senang dan terbantu bila kendaraan dilengkapi port USB yang banyak. Oke, ini sudah benar. Kata kuncinya adalah mereka merasa senang, kemudian dilengkapi dengan port USB. Ya, tadi kita sudah membuat kata kuncinya, port USB dan merasa senang ini ada di dalam teks. Oke. Berarti kita tinggal mencari satu jawaban lagi, teman-teman. Yang C, adanya fitur dan teknologi sensor parkir akan sangat memudahkan bagi pemilik mobil dalam kendaraan. Oke, kita simpan jawabannya yang C.
Coba kita lihat yang D. Fitur dan teknologi baru ini sangat merugikan. Tidak ada kata kunci sangat merugikan. Kemudian yang E, ada atau tidaknya fitur teknologi baru ini, harga mobil tetap mahal. Tidak ada juga. Sehingga kita sudah mendapatkan satu jawaban lagi, yaitu yang C. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B dan yang C. Jadi seperti ini teman, tips bagaimana kita mengerjakan soal penalaran umum yang soalnya itu teksnya sangat panjang. Jadi kita harus bisa mengambil kata kuncinya. Ya, jadi kita tidak perlu mengulang baca lagi ya teman. Tidak perlu mengulang membaca teksnya lagi gitu. Yang penting kita tahu kata kuncinya. Oke, next kita ke soal yang nomor 4. Membaca buku memberikan banyak manfaat bagi siapapun. Oke, berarti di sini tentang membahas membaca buku ya. Dengan membaca buku memberikan manfaat bagi siapapun. Oke. Bagi orang dewasa atau anak kecil ya, yang jelas dia siapapun. Ada berbagai manfaat yang bisa dirasakan dengan gemar membaca buku, seperti sebagai sarana hiburan, menambah kemampuan seseorang, hingga menambah aspek pengetahuan. Oke, secara umum kita sudah bisa lah ya, dengan membaca buku ini manfaatnya apa saja. Kemudian membaca buku menjadi salah satu kebiasaan yang positif yang bisa dilakukan kapan saja. Dengan rutin membaca buku dapat bermanfaat untuk kesehatan otak. Oke, di sini ada kuncinya, bermanfaat untuk kesehatan otak. Berikut ini manfaat yang dirasakan dengan kebiasaan membaca buku bagi otak, yaitu memperlambat proses penyakit Alzheimer, meningkatkan daya ingat, menurunkan risiko stres dan depresi. Oke, setelah kita baca sekali, tidak perlu kita baca kedua kalinya teman-teman, karena kita di sini mengejar waktu juga. Jadi soalnya kita lihat manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Kita mulai dari pilihan yang A. Bagi pengidap Alzheimer, menjalankan pengobatan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini dengan membaca buku. Bagaimana teman-teman yang A? Benar atau tidak? Oke, kalau misalkan teman-teman masih ragu, kita simpan dulu untuk yang A. Oke, sekarang kita B. Buku jadi sangat mahal harganya karena memberikan banyak manfaatnya. Apakah kata kuncinya tadi sudah ada dengan mahal ini? Tidak ada, berarti yang B salah ya teman-teman. Kemudian membaca buku sangat membosankan. Kata kuncinya tidak ada. Banyak penderita gangguan kejiwaan serta depresi, ada depresi ya. Kemudian membaca buku untuk pengobatan. Benar, berarti yang D benar teman-teman. Oke, sekarang yang E. Membaca buku disarankan agar terhindar dari resiko penyakit menular. Apakah di sini kata kuncinya ada membahas tentang penyakit menular? Tidak ada membahas penyakit menular. Berarti yang A tadi ini sudah benar teman-teman. Sehingga kita sudah mendapatkan dua jawaban, yaitu jawaban A dan jawaban yang D. Oke, next kita ke soal yang nomor 5. Sabun mandi cair banyak diminati oleh lebih higienis dan memiliki banyak pilihan aroma. Oke, jadi di sini kata kuncinya bahwa sabun mandi cair lebih higienis dan lebih banyak aroma. Oke, namun harganya relatif mahal. Berarti sabun mandi cair ini mahal teman-teman dibandingkan sabun mandi berbentuk batang. Oke, kita sudah dapat kata kuncinya. Kemudian sabun cair memiliki beragam aroma tersebut mengandung pewangi yang dapat menimbulkan alergi. Ternyata dapat menimbulkan alergi berupa ruam, gatal dan kulit ya. Beberapa orang. Oleh karena itu sebaiknya berhati-hati dan kenali ciri alergi sabun pada tubuh Anda. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Jadi di sini kita disuruh untuk mencari manakah pernyataan yang salah dari kelima opsi ini. Ya teman-teman. Oke, caranya masih sama juga. Kita bahas per option. Option yang A, sabun mandi cair lebih mahal dibandingkan sabun batang. Jelas ya. Tadi kita sudah dapat kata kuncinya.
Disarankan agar memakai sabun batang agar tidak mengalami alergi. Betul. Kemudian, ruang kulit dapat disebabkan oleh pewangi yang terdapat pada sabun cair. Betul. Sabun cair lebih higienis dan harganya murah. Oh, salah. Ya, karena sabun cair itu harganya mahal. Sabun cair dapat menimbulkan permasalahan kulit. Oke, betul. Sehingga jawaban yang salah atau pernyataan yang salah itu adalah jawaban yang D. Jadi inilah teman-teman bentuk soal penalaran umum yang telah disosialisasikan beberapa hari yang lalu. Sehingga teman-teman bisa mempelajari bagaimana bentuk-bentuk soal yang akan keluar pada SNBT tahun 2023. Ya. Jadi triknya sudah saya berikan ke teman-teman semuanya, silakan dipelajari, silakan latihan lagi, dan kita next akan membahas soal penalaran umum lagi. Oke, videonya kita cukup sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.